Kewajiban wudu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ada 6. Kalau kita sudah melakukan kewajiban wudu yang berjumlah 6 ini, maka wudu kita sudah sah. Inilah wudu yang mujzi, wudu yang dengannya ya kita boleh melakukan salat, dan ini sifat yang paling mendasar dengan hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang 6 tersebut disebutkan dalam ayat, yaitu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal ka'baini. Berhenti di ayat di lafal ini. Itu tata cara berwudu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka kalian harus membasuh wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, membasuh tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Kewajiban yang ketiga adalah mengusap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kewajiban yang keempat adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. 4 kewajiban ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 6 dari surat Al-Maidah. Kewajiban wudu yang kelima tidak disebutkan secara tegas di dalam ayat ini, tapi bisa difahami dengan isyarat, yaitu kewajiban untuk menertibkan atau menjalankannya secara urut. Tidak boleh dibalik-balik. Tidak boleh kita berwudu misalnya kaki dulu, kemudian setelah itu mengusap kepala, kemudian setelah itu membasuh tangan, kemudian membasuh wajah. Tidak boleh dibalik seperti itu. Karena termasuk wajib wudu adalah melakukannya secara tertib, secara urut sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, ya meskipun ini dalam masalah sa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibda'u bima bada Allahu bih." Mulailah dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai permulaan. Ya, harus dari awal sebagaimana urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku pula dalam masalah wudu. Kewajiban yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini adalah kewajiban melakukan kewajiban-kewajiban tersebut secara berturut-turut, tidak dipisah-pisah. Tidak boleh kita berwudu misalnya membasuh misalnya wajah, setelah itu kita istirahat setengah jam, kemudian kita teruskan membasuh tangan. Kemudian setelah itu kita istirahat dulu. Ini wudunya tidak sah. Karena termasuk wajibnya wudu adalah al-muwalah, atau melakukannya secara berturut-turut, ya. Tidak boleh terpisah-pisah. Dalil dari syarat yang keenam ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang keenam ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib muwalah ini sama sekali. Berdalil dengan perbuatannya sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar pernah berwudu di pasar, berwudunya sampai kepala saja. Kemudian setelah itu masuk masjid. Ketika akan masuk masjid, diminta untuk menjadi imam sholat jenazah. Akhirnya beliau mengusap khufnya, meneruskan wudunya. Setelah itu mengimami kaum muslimin dalam sholat jenazah. Sehingga sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan al-muwalah ini tidak wajib. Ya, namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa al-muwalah atau melakukan wudu ya dengan berturut-turut tanpa pemisah itu diwajibkan. Ya selama tidak ada uzur, itu yang pertama. Yang kedua, selama tidak sengaja dia lakukan. Ya, kalau ada uzur ini lain. Kalau ada uzur, tawaf pun bisa terpisah. Tawaf itu juga harus berturut-turut. Tapi ketika ada uzur, misalnya ternyata di tengah-tengah ada ajakan untuk sholat berjamaah, ya kita bisa sholat berjamaah dahulu, kemudian setelah itu meneruskan tawaf kita. Ya, berwudu juga demikian. Ya, misalnya kita berwudu, ya setelah berwudu ada kejadian yang menjadikan kita berhenti dari wudu kita. Ada uzur. Kemudian setelah itu kita meneruskan wudu kita, tidak masalah. Tapi
harus ada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka al-muwalah menjadi wajib. Inilah 6 kewajiban yang harus kita penuhi saat kita berwudu.